Hai, Rizky di sini. Apakah kalian masih ingat sama Omen 15 yang laku keras di tahun lalu? Ya, yang pakai Ryzen 7 sama RTX 2060 itu ada refreshnya loh sekarang. Dengan harga yang sama atau bisa dibilang relatif sama, kalian sekarang bisa mendapatkan Ryzen 7 5800U dan juga RTX 3060. Oke, di sini bentuk dan segala tampilan eksteriornya hampir persis mirip dengan Omen 15 yang keluar di tahun 2020. Mau bagian luar, penempatan logo, bahan yang digunakan, pengalaman membuka hinge, sampai bahan bagian dalamnya pun masih sama. Monitornya masih menggunakan panel IPS 15,6 inch Full HD yang color gamutnya itu tinggi dan juga punya refresh rate sampai 144 Hz. Tampilan keyboard dan touchpad juga masih sama, masih elegan, namun nggak lupa untuk tetap memperlihatkan kesan gamingnya. Keyboardnya bersifat TKL, jadi nggak ada numpad, dan ini ada 4 zone backlit yang WASD-nya itu bisa warnanya beda sendiri. Namun karena key-nya itu berkurang, HP bisa mendesain keyboardnya jadi lebih rapih dan juga nggak sumpek. Satu-satunya yang jadi pembeda di sini adalah adanya rubber di sisi kiri dan kanan keyboard yang dimana berfungsi untuk menjaga agar bagian kosong yang ada di keyboard ini ada penyanggahnya, jadi monitornya itu nggak gampang buat ke-bend pas lagi ketutup. Nah, buat konektivitas port ini juga masih memuaskan. Di kanan ada USB-C 3.2 Gen 1, mini display port, dan 2 USB-A 3.2 Gen 1. Lanjut kiri ada charging port, LAN port, USB-A 3.2 Gen 1, full HDMI port, audio jack, dan full size card reader. Untuk refreshment tahun ini, HP menggunakan Ryzen 7 yang terbaru yaitu 5800H atau biasa dikenal dengan 5000 series. Michael udah pernah waktu itu bikin video tentang line-up-nya. Lalu ada RTX 3060 dan masih 16GB RAM dual channel yang tentunya sudah di-clock di 3200 MHz. Kalau kita komparasikan dengan spek tahun lalu, kurang lebih Omen 15 yang kali ini adalah refreshment dari yang tahun lalu itu. Namun dengan harga yang sama, sebenarnya seberapa besarkah peningkatan performa yang didapat? Nah, kita mulai dulu dari Cinebench-nya. Di sini kita membandingkan antara tahun lalu dengan yang sekarang. Itu ternyata perbedaannya adalah sekitar 10% di skor multicore. Dan kalau untuk single core-nya, itu skornya naik lebih signifikan lagi. Dan apabila di-compare dengan beberapa prosesor Intel 11 Gen, performa single core-nya bisa bersaing mantap dengan para prosesor Intel. Ini membuktikan kalau di 5000 series ini prosesor AMD sudah menyamai Intel di gaming performance. Synthetic benchmark-nya juga terlihat naik dengan angka yang signifikan banget dibanding yang 4000 series. Berkat refresh yang tidak hanya di CPU tapi juga di GPU, skor dari physics dan graphics itu meningkat cukup drastis, terutama di Firestrike. Lalu bagaimana dengan pengalaman gamingnya? Nah, buat gamingnya kita mencoba beberapa game yang support dengan DLSS dan Ray Tracing seperti Cyberpunk. Itu kita tes beberapa skenario, ternyata untuk mendapatkan minimal 60 fps disarankan banget untuk set RTX-nya di medium aja. Kalau misal mau nggak pakai Ray Tracing, frame rate-nya tentu bisa naik lagi. Outriders bisa dimainkan dengan setting ultra juga dan DLSS on di 75an fps. Bahkan kalau Red Dead Redemption kita udah bisa pede di setting mentok kanan dengan frame rate yang sama dengan yang tahun lalu punya, walaupun dengan tahun lalu itu settingannya custom. Nah, buat SSD-nya untuk review unit kita kali ini menggunakan Samsung dan ini adalah PCIe Gen 3 X4 yang speednya juga kencang banget di 3000-an, tetapi untuk case SSD memang kita tidak menjamin apakah unit yang kalian beli itu adalah Samsung atau bukan, karena yang namanya pabrik pasti kan nggak hanya mengandalkan satu brand SSD aja. Pasti nanti akan ada juga unit yang menggunakan SSD SK Hynix yang juga speednya nggak kalah. Selain gaming dan synthetic benchmark, kita juga mencoba untuk ngedit video memakai Adobe Premiere Pro di laptop ini, dan ternyata video 4K itu kalau previewnya setengah hampir nggak nge-lag loh, nge-lagnya dikit banget. Dan juga kalau misalnya kita mau ekspor, saat kita ekspor video 4K berdurasi 5 menit hanya memakan waktu sekitar 2,5 menit aja.
Nah, buat heat managementnya, sistemnya ini masih didinginkan oleh 2 fan dengan 3 heat pipe yang dimana fannya cukup besar. Kita menyarankan kalau memang gaming dengan waktu yang cukup lama, itu fannya bisa disetting ke max aja daripada ke auto di Omen Command Center. Karena saat kita menggunakan laptop ini di auto, stress test Firestrike-nya dia tidak lulus. Memang perbedaannya itu cukup tipis dengan fan yang auto saat kita menggunakan fan yang max. Namun perbedaan ini berpengaruh ke pest atau tidaknya stress test Firestrike. Tapi berbeda dengan suhu dalamannya, suhu luarnya itu bener-bener adem pakai banget. Mau di profil fan auto ataupun max, titik terpanas hanya ada di kanan atas dan itu pun hanya 37 derajat Celcius. Nah, karena pengalamannya kurang lebih sama dengan yang tahun lalu punya, jadi kami nggak akan terlalu banyak bahas di sini. Untuk battery life masih sama dengan Omen tahun lalu dan juga berat dari chargernya ada di 650 gram. Nggak terlalu berat untuk sebuah laptop gaming, hanya saja kalau kalian memang mau bawa laptopnya kemana-mana, ya pastiin aja pakainya itu backpack. Dan laptop ini juga udah support dengan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1, jadi laptop ini udah terjamin kalau misalnya mau dipakai untuk long term usage. Masuk ke jeroan belakang, upgradability-nya sama dengan yang sebelumnya juga. RAM 16GB tersebut bisa dicopot pasang dan di-upgrade dua-duanya, begitupun dengan slot M.2. Laptop ini mempunyai 2 slot M.2 yang siap ditambah apabila perlu, dan slot M.2 ini juga dilapisin oleh heatsink yang menjamin kalau SSD-nya itu tetap adem walaupun dipakai dalam jangka waktu yang lama. Dan jadi kesimpulannya, laptop ini memang dari tahun 2020-nya itu kan udah worth it. Terus di refresh lagi, diganti prosesornya, diperbaruin juga VGA-nya kayak yang sekarang. Harganya masih sama. Harganya tuh sebenarnya MSRP-nya 22 juta, tapi yang kita temuin di Tokped ada juga yang jual di harga 21 jutaan. Dan itu ya bisa dibilang kalau kisaran harganya sama lah sama yang sebelumnya. Dulunya aja udah worth it, ya sekarangnya tetap worth it lah karena speknya bagus dan harganya juga masih bisa stay lagi. Memang kalau kita lihat di market, Ryzen 7 dan 3060 yang termurah bukanlah laptop ini. Tapi dengan fitur yang ada, terus pengalaman makainya, terus juga ademnya, terus ya macem-macemnya si Omen ini, gue bisa bilang kalau ini adalah laptop dengan pengalaman maksimal. Maksudnya kayak paling nyaman itu memang gaming di laptop ini karena ya fiturnya paling lengkap gitu. Dan kalau kita lihat-lihat kan dia ada ADP juga, Accidental Damage Protection, selama 2 tahun. Terus dia dapat Office juga ya. Ya itulah sebenarnya value-value yang membuat laptop ini makin worth it untuk dibeli gitu. Gue nggak promosiin ya, memang kenyataannya seperti itu. Jadi ya paling dari kita itu aja sih. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang seperti biasa, di sini gua Rizky. Always stay safe.